Semua sudah di sini. Sudah biru. Nah, kelompoknya kelompok R, Mbak. Itu ya. Wow. Nggak salah nih, selanjutnya. Tertimpa, jangan-jangan. Ini B, C, D, E, F kan? Coba yang C-nya, Mbak. Tengok. Benar, 83. Benar. Coba kita lihat. Grup C, benar. Kok yang ini, Pak? Yang mana? Ini kelas lain loh, Man. Ini 8. Caknya ini deh, ketimpa. Yang R-nya coba tengok. R-nya mana? R-nya ada, berarti itu ketimpa itu. Lain salah juga nih. Coba R tuh 84. 56561 sama kalau itunya, Pak. Ininya linknya 1. Ini sama yang beda nih. Kasih Mbak linknya tadi. Link baru, Mbak. Tidak ya ketimpa ya. Tidak yang kemarin ini kan anak Mbak kan jadi pembahas sekarang kan. Nah, kirim link untuk dia masuk. Gak usah. Halo, Assalamualaikum. Udah bisa dengar belum nggak, Nak? Angkat tangan kalau udah bisa dengar. Dengar nggak suara Ibu? Kedengaran ya? Dengar, Bu. Oke, kedengaran. Ini Ibu lihat dulu si Iklil ada? Iklil, mana Iklil? Coba Ibu lihat dulu, Nak ya. Iklil, mana? Oh ya, Iklil ada. Rizka? Rizka ada ya. Rizky Ramadhani. Rizky mana wajahnya, Nak? Rizky, hidupkan videonya. Kemudian Suci videonya juga belum nyala, Nak. Suci. Agustina belum datang ya? Agustina. Mana Agustina? Terhuman Mbak nih ganti-ganti nama terus. Belum ada ya. Agustina belum datang. Devri. Belum ada ya? Gimana Bu Titin ini? Masih ada 2 yang belum. Yang penting penyajinya, Bu. Itu penyajinya itu yang 2 belum. Bisa dihubungi tidak yang anggotanya yang lain? Harusnya bisa, sudah ada grupnya ini.
belum Ya. masuk aja sih. Oh ya, kita tunggu aja. Devri sama Devri dengan Agustina. Makasih ya Mbak Sam. Mana ya Devrina? Mungkin di WA, Bu. Atau udah? Udah ya. Kita tunggu aja ya. Tunggu aja dulu ya. Ya. Karena takutnya jam 10 kan udah kelas yang lain. Iya. Atau Benar. kelompok yang udah seluruhnya yang hadir yang mana, Bu? Yang pertama. Ya, yang belum mulai aja. kelompok 2. Ya, kita mulai aja yang ya? kelompok pertama. Oke. Terima kasih. Agustina. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita hari ini bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan sekalian untuk pemateri menyajikan hasil praktik kerja lapangan mereka selama kurang lebih 2 bulan lebih ya, 3 bulan ya, gue lupa. Pada hari ini agar kita sama-sama memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana sih sebenarnya praktik di lapangan dibandingkan dengan teori yang ada di sekolahan. Nah, hari ini Ibu tidak sendiri, Ibu bersama Pak Soma ya. Halo Pak Soma. Ya, Pak Soma Komarudin berdua. Hari ini Ibu hanya sebagai pengamat saja. Nanti moderatornya akan dilakukan oleh masing-masing kelompok ya, satu kelompok ya, satu orang saja ya. Siapa yang jadi moderator? Moderator siapa? Ibu belum tahu moderatornya siapa, Nak? Suci. Angkat tangannya jadi moderator. Siapa sih? Siapa? Rizka. Suci. Di grup aja kasih. Siapa? Agustina. Oh, Agustina loh. Agustina belum datang. Oh, ini Agustina. Oke, Agustina jadi moderator, Nak ya? Oke. Iya, Bu. Oke, nanti ada Agustina yang memimpin jalannya kegiatan kita. Ibu harap waktu kita gunakan semaksimal mungkin seperti yang Ibu minta, masing-masing kelompok memberikan materinya itu minimal 10 menit ya, Ibu sarankan. Kemudian sesi tanya jawab kalau bisa 3 sesi, 3 kali. Tapi waktunya ya kita gunakan seefisien mungkin lah nanti. Kalau bisa 2 ya 2 saja, kalau 3 lebih bagus. Oke, Ibu langsung serahkan kepada Agustina ya. Agustina kelompok apa nih Agustina? Kelompok padi sawah, Bu. Oke. Ya. Oke ya, silakan. Ya, silakan Agustina, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Lia Anggraini dari kelompok padi sawah sebagai moderator. Lalu Devri Kurniawan dari kelompok padi yang akan menjelaskan materi padi sawah fase 10. Oke, mulai. Mau mulai belum? Agustina? Mau mulai, Ibu? Kalau udah mau mulai, Ibu share screen. Yang Devri belum bisa masuk, Bu. Oh, Devri belum bisa masuk ya? Minta Atau kelompok. Oh, klik link yang Ibu kasih tadi, nggak ada code-nya langsung. Klik link yang di WA tadi. Link di WA tadi yang Ibu kasih, yang terakhir, itu langsung diklik saja nanti masuk. Bu Fitri izin mau nanya, nanti yang share screen siapa ya? Aku. Oh, berarti saya jadikan Bu Fitri co-host ya? Ya. Oke. Sip. Udah bisa, Devri? Atau kelompok si ini dulu, Nak. Siapa namanya? Kelompok Suci. Kacang panjang. Sambil kita menunggu Devri, sepertinya agak sedikit kendala si Devri. Sebenarnya tinggal diklik saja tadi link yang Ibu kasih itu. Diklik langsung, dia nggak pakai password, nggak pakai passcode tadi. Ada, Bu. Ini baru bisa dari Pak Anang. Oke, siap? Ya, oke kalau begitu siap ya. Mana Devri?
Devri. Oke, siap. Kalau gitu Ibu share screen ya. Iya, Bu. Di sawah. Sebentar. Mana? Ini kayaknya. Screen, bentar. Aduh. Kok mau itu ya? Kok mau? Penyemat. Itu nyimak. Bentar. Ini sedikit kendala, nggak mau full screen, ini nggak mau full screen. Why? Ini stop dulu ya. Semacam deh. Semacam. Oke. Ya, ini Devri, Agustina. Ya, Bu. Bisa dimulai. Boleh dimulai. Budidaya padi sawah pasang surut dikerjakan oleh Devri Kurniawan. Kedua, Agustina Lia Anggraini. Latar belakang negeri menyelenggarakan PKL sesuai kebutuhan Dudi. Desa Sungai Rengit salah satu daerah penghasil padi. Padi sawah merupakan salah satu tanaman budidaya penting di Indonesia. Kemudian Nggak dijelaskan lagi, lebih rinci. Izin ya? Bu Fitri, Ya. mohon yang lain yang tidak ngomong harap di-unmute dulu. Nanti ketika ada mau ngomong baru di mute dulu. Nanti kalau pas mau ngomong baru unmute, kecuali yang bicara. Jadi mengurangi suara-suara ya. Terima kasih. Ya. Oke. Lanjut ya, Devri. iya, Bu. Tujuan mengetahui kegiatan praktik secara nyata di lapangan. Kedua, menggali pengalaman dan keterampilan dalam budidaya padi sawah pasang surut. Memahami analisis usaha budidaya padi sawah pasang surut. Kemudian pelaksanaan tempat BPP Talang Kelapa, Desa Sungai Rengit Murni, Kecamatan Talang Kelapa, Provinsi Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Jadwal kegiatan semester 4 dari tanggal 21 Januari sampai 9 April 2021. Kemudian hasil dan pembahasan potensi wilayah. Oke. Luas lahan kurang lebih 5.400 hektar. Jenis tanah petsolik merah kuning. pH tanah 3,5 sampai 5. Ketinggian tempat 3,5 mdpl. Iklim 25 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Kemudian teknik produksi. 1. Penyiapan bahan tanam. Pemilihan benih. Pemilihan benih yang dipakai surat syarat benih yang dipakai. Bermutu tinggi atau daya kecambah lebih dari 90%. Tidak tercampur dan dengan jenis padi atau biji tanaman lain. Jumlah benih 30 sampai 50 kg per hektar. Varietas Impari 32, Ciherang Pioner 36. Kemudian perendaman benih. Siapkan kain ukuran 20 x 30 cm. Selanjutnya benih direndam dalam air selama kurang lebih 2 jam.
Benih yang sudah direndam diletakkan di atas kain yang sudah dibasahi atau lembab. Kemudian 3-5 hari, tunggu 3-5 hari agar benih lebih cepat berkecambah. Kemudian, naik Bu. Pengolahan lahan. Pengolahan lahan merupakan salah satu proses mengubah sifat tanah dengan mempergunakan alat pertanian sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh lahan pertanian. Di Desa Sungai Rengit Murni terdapat 178 hektar tanaman padi. Pengolahan tanah merupakan proses di mana tanah digemburkan dengan menggunakan bajak atau garu. Tujuan pengolahan tanah adalah meningkatkan unsur hara tanah, memperbaiki aerase dan drainase di dalam tanah, untuk mengendalikan gulma dan hama yang hidup di dalam tanah, menggemburkan tanah untuk mempermudah pertumbuhan, untuk mempermudah dalam penanaman. Pengolahan tanah dilakukan dalam 3 tahap, yaitu 1. Pembajakan. Kegiatan membalik tanah yang dilakukan dengan menggunakan alat hand traktor atau bajak singkal. 2. Penggaruan. Menghancurkan bongkahan tanah yang besar menjadi lebih kecil serta sisa tanaman dan gulma yang terbenam dipotong menjadi lebih halus. Kemudian 3. Tiga, penanaman. Tabela merupakan sistem penanaman tanaman padi tanpa melalui persemaian dan pemindahan bibit. Sistem tanam benih langsung merupakan sistem penanaman tanpa melalui persemaian dan pemindahan bibit. Pada dasarnya dibedakan atas 2 cara, yaitu tanam benih langsung dalam larikan atau secara merata, yaitu broadcast. Pada areal penanaman berdasarkan lokasi praktek lapangan di Desa Sungai Rengit Murni, para petani melakukan penanaman benih langsung secara merata, yaitu broadcast. Para petani lebih memilih sistem ini karena memiliki keuntungan, yaitu dapat menghemat waktu dan tenaga. Lanjut. Yang keempat, pemeliharaan. Yang pertama yaitu penyulaman. Penyulaman adalah kegiatan mengganti tanaman yang rusak, tumbuh kurang sempurna, atau mati dengan tanaman baru yang lebih sehat. Yang kedua yaitu penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan membersihkan tanaman pengganggu atau rumput-rumput di sekitar tanaman padi. Tujuannya yaitu mengurangi persaingan tanaman dengan gulma dalam penyerapan hara, sinar matahari, dan tepat. Yang B, mencegah terbentuk atau berkembangnya gulma. Yang ketiga, mencegah tersumbatnya saluran dan aliran air. Yang keempat, mengurangi hambatan produksi anakan. Yang ketiga, yang C yaitu pemupukan. Untuk memperhatikan kelangsungan hidup sehat tanaman, maka tanaman padi perlu kandungan unsur hara sebagai makanan. Mengendalikan unsur hara alami dari dalam tanah tidak cukup. Oleh karena itu perlu dilakukan pemupukan. Pemupukan dengan dosis yang cukup dan berimbang sesuai rekomendasi penyuluh pertanian setempat dan berdasarkan jenis dan tingkatan kesuburan tanah. Lanjut. Apa itu? Panen dan pasca panen. Pemeliharaan hama penyakit sudah? Oh, sudah langsung. Oh, sudah. Oke. 6.
pemeliharaan hama dan Gimana? Mundur. HPT. ya Bu. Yang keenam yaitu pemeliharaan hama dan penyakit. Hama yang terdapat dalam tanaman padi sawah pasang surut yang pertama yaitu ada ulat genus Spodoptera sp, yang kedua yaitu ada burung Aves, yang ketiga semut Formicidae, yang keempat jangkrik Broloidea. Penyakit yang terdapat dalam padi sawah pasang surut yaitu ada 3. Yang pertama ada blas, yang kedua hawar daun, yang ketiga kresek. Tujuh, panen dan pasca panen. Ciri panen. 1. Bulir padi sudah berisi atau keras. Batang dan daun padi sudah menguning, malai sudah merunduk, umur tanaman sudah mencapai 110 sampai 120 hari setelah tanam. Varietas pioner 36. Keberhasilan suatu usaha tani pemanenan dilakukan apabila buah padi sudah dianggap masak, serta batang dan daun sudah mulai menguning, malai sudah merunduk, dan umur tanaman sudah mencapai 110 sampai 120 hari setelah tanam. Menentukan saat panen. Pemanenan dapat dilakukan dengan melihat umur padi tersebut. Ciri-ciri padi siap panen. Yang pertama, bulir-bulir padi dan daun bendera sudah menguning. Malainya mulai merunduk karena berat bulir-bulir padi. Bulir padi jika ditekan keras dan berisi, jika dikupas tidak berwarna kehijauan. Alat yang digunakan untuk pemanenan yaitu arit atau sabit. Kemudian setelah proses pemanenan, padi tersebut diangkut dan segera dirontokkan menggunakan mesin power thresher. Pasca panen, dilakukan pengeringan alami dengan cara dijemur di bawah sinar matahari dan dialasi dengan terpal. Pasca panen adalah semua kegiatan mulai dari panen sampai dengan menghasilkan produk setengah jadi intermediate produk. Hasil panen baik berupa gabah maupun padi perlu segera dilakukan tindakan penanganan pasca panen. Tindakan pasca panen yaitu yang pertama perontokan, merupakan tahap penanganan pasca panen setelah pemotongan, penumpukan, dan pengumpulan padi. Yang kedua yaitu pengeringan, merupakan proses penurunan kadar air gabah sampai mencapai nilai tertentu, sehingga siap untuk diolah, digiling, atau aman untuk disimpan dalam waktu yang lama. Pengeringan di Desa Sungai Rengit Murni dilakukan secara alami atau tradisional, menggunakan bantuan sinar matahari. Cara yang dilakukan dalam proses pengeringan, yang pertama penjemuran di lantai semen, yang kedua penjemuran dengan lantai jemur atau terpal. Yang terakhir yaitu penggilingan. Penggilingan merupakan proses untuk mengubah gabah menjadi beras. Sekian terima kasih penjelasan dari padi sawah pasang surut. Selanjutnya dari kelompok kacang panjang yang terdiri dari Suci Oktavia Ramadhani, Priska Aulia, M. Iqlil Sodik, Rizky Ramadhani. Kepada Saudari Suci saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang kacang panjang. Mungkin agak jauh, Nak. Yang seruangan mungkin agak jauh karena suaranya berdengung ya. Latar belakang. Yang pertama, SMK Pertanian Pembangunan Sumbawa berfungsi menyiapkan tenaga kerja terampil. Yang kedua, mengintegrasikan pendidikan formal dengan pendidikan budi. Yang ketiga,
membandingkan antara teori dengan praktik di lapangan. Next, Bu. Lanjut, Bu. Ini tujuan. B. Tujuan. B. Tujuan. Yang pertama, mempelajari tahapan budidayaan tanaman kacang panjang. Yang kedua, mengetahui kendala budidaya kacang panjang. Yang ketiga, mengetahui perhitungan analisis usaha budidaya kacang panjang. Lanjut, Bu. C. Pelaksanaan. Kegiatan PKL dilakukan pada semester 4, dimulai dari tanggal 19 Januari 2021 sampai 8 April 2021, pukul 7 sampai 11. Kegiatan PKL dimulai dari pukul 7 sampai 10. Tempat pelaksanaan Desa Rejodadi, Kecamatan Sembawah, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Lanjut, Bu. D. Hasil dan pembahasan. Potensi wilayah yang ada di Desa Rejodadi adalah luas lahan darat 22.900 hektar, luas lahan tanah basah 100 hektar, luas lahan perkebunan 11.400 hektar, luas lahan untuk fasilitas umum 1.100 hektar. Iklim cuaca yang ada di Desa Rejodadi berkisar 31 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius. Dan curah hujan 1.600 mm per tahun. Lanjut, Bu. Siapa? Ini siapa yang menyampaikan ini siapa? Yang menyampaikan siapa ini? Teruskah? Ini adalah Halo. Ini agak kendala kayaknya Priska ya. Priska yang menyampaikan. Iya, Bu. Priska. Oh, ini baru jelas ini. Coba diulangi, Nak. Ya, bisa dicoba diulangi, Priska. Priska tadi terkeluar, Bu. Oh, terkeluar. Jadi siapa yang lanjut atau gimana? Nunggu. Masih nunggu, Bu. Ada teknik produksi. Persiapkan lahan. Tanah merupakan media atau tempat untuk tumbuh bagi tanaman kacang panjang yang akan ditanam. Agar memperoleh pertumbuhan tanaman yang subur dan berkualitas dan berproduksi optimal, lahan yang digunakan harus diolah terlebih dahulu. Pengolahan lahan dilakukan secara manual dengan menggunakan cangkul. Setelah itu, tanah diolah sedemikian rupa. Kemudian dibuat bedengan dengan lebar 70-80 cm dengan rata-rata panjang bedengan 20 meter atau disesuaikan dengan panjang lahan. Tinggi bedengan 20-30 cm. Jarak antar tanaman 50-60 cm. Setelah pembuatan bedengan, kemudian pemasangan mulsa di atas bedengan untuk menanam kacang panjang. Lanjut, Bu. Ya, benih.
Ini udah tampil di Ibu. Next, Bu. Persiapan benih ini sudah tampil di Ibu. Selanjutnya persiapan benih berasal dari pembenih. Benih kacang panjang dipilih dengan cerita yang bagus, merah, hijau, dan timbat dari kulit. Benih digunakan atau warna merah dengan biji mempunyai dan membangun di samping. Bijinya berwarna putih dan hitam. Lanjut. Penanaman benih. Siapa yang bicara? Siapa yang bicara sekarang? Hah? Penanaman benih. Siapa sekarang yang bicara? Masih Priska? Gimana? Setelah menghadiri bintang. Kenapa ya punya Priska kok putus-putus ya? Nggak jelas Priska itu menyampaikan. Priska? Lanjut. Lanjut ini. Masang lanjaran. Empat, pemasangan lanjaran. Hmm. Setelah tanaman tumbuh kira-kira sudah mencapai 25 cm, maka langkah selanjutnya adalah memasang lanjaran. Memasang lanjaran digunakan untuk menjaga tanaman agar dapat tumbuh dengan kuat, serta sebagai media perambatan kacang panjang. Selain itu, memasang lanjaran juga berguna agar kacang panjang nantinya tidak busuk karena menyentuh tanah dan terus-terusan basah akibat terkena tanah. Memasang lanjaran ini ditempatkan di antara dua lubang tanam. Setelah 5 baris lanjaran, kemudian diberi silang lanjaran dan kemudian ditali agar lebih kokoh. Next, Bu. Pemeliharaan. A. Pemupukan. Pemupukan dilakukan untuk mencukupi zat makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Sudah, Bu? Ya. B. Pengendalian hama penyakit tanaman. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan penyemprotan insektisida yang bisa dilakukan saat tanaman berumur 2 minggu dan 1 bulan. Atau bisa dilakukan sebelum timbul serangan hama dan penyakit. Untuk hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman kacang panjang adalah 1. Lalat kacang, 2. Penggerek polong, 3. Ulat jengkal, 4. Kutu kebul. Dan untuk penyakit layu fusarium dan bercak daun. Next, Bu. Ya, itu panen. Dia panen ini sudah. Apa panen? Ya ini panen Iqlil. Siapa yang menyampaikan panen? Rizky Ramadhani, Bu. Rizky. Rizky yang mana Rizky? Rizky Ramadhani, Bu. Rizky Ramadhani.
Coba dihidupin dulu Rizky. Sudah Bu, sudah Bu. Oke, sip. Ya, silakan. G. Pasca panen. Kacang panjang dapat dipanen setelah umur tanaman 40-50 hari, tergantung varietas, musim, dan tinggi rendahnya daerah penanaman. Beberapa ciri tanaman kacang panjang yang layak panen diantaranya yaitu polong terisi penuh, polong mudah dipatahkan, dan polong hijau merata sampai hijau keputihan. Sudah Bu. Kesimpulan. Budidaya tanaman kacang panjang mulai dari persiapan lahan, persiapan benih, penanaman benih, memasang lanjaran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, dan pasca panen. Tanaman kacang panjang mulai berbunga pada saat tanaman berumur 25 hari. Setelah tanaman kacang panjang untuk dikonsumsi dapat dipanen pada umur 40-50 hari. Kendala-kendala dalam budidaya tanaman kacang panjang adalah hama dan penyakit. Hama yang menyerang tanaman kacang panjang yaitu penggeret polong, kutu kebul, lalat kacang, ulat jengkal, dan penyakit yang menyerang kacang panjang adalah layu fusarium dan bercak daun. Dalam luas lahan 4.600 meter persegi dapat menghasilkan kacang panjang 35.000 kg, dan jika dijual dengan harga 5.000, maka akan mendapatkan keuntungan besar 17.500.000, sehingga budidaya tanaman kacang panjang layak untuk dibudidayakan di sekitar daerah Rajadadi. Saran. 1. Pembimbing ekstern sebaiknya lebih sering lagi mengontrol para siswa yang sedang melaksanakan kegiatan PKL langsung ke lapangan. Sebaiknya lama waktu PKL disesuaikan dengan komoditas yang diusahakan sehingga para siswa dapat mengikuti semua kegiatan dari pengolahan tanah sampai pasca panen. Yang ketiga, siswa-siswi yang akan melaksanakan kegiatan PKL agar mempersiapkan komoditas yang akan dilaksanakan agar memudahkan dalam melakukan praktik kerja lapangan. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Kembali ke moderator. Baiklah, sekian penjelasan dari kedua kelompok sudah dijelaskan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada kelompok pembahas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Iya. Ya. Hidupkan speakernya nak yang ingin menyampaikan pertanyaan. Speakernya dihidupkan, silahkan. Nadia mau bertanya, Bu. Ya, Nadia. Silahkan, Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nur Hasana dari kelompok 8 ingin bertanya kepada kelompok kacang panjang. Ya, kacang panjang. Oke, silahkan. Pupuk apa saja yang digunakan untuk tanaman kacang panjang? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Pupuk yang langsung dijawab ya ini. Enggak nunggu 2 atau 3 pertanyaan dulu. Langsung aja, Bu. Oh, langsung aja. Oke, silahkan. Pupuk apa saja yang digunakan untuk lahan kacang panjang? Pupuk NPK dan pupuk urea dan pupuk NPK booster, Bu. NPK dan urea. Iya, Bu. Oke. Hanya itu. Iya, Bu. Dosisnya? Enggak ada dosisnya kah? Berapa dosisnya? Dosisnya? Per tanaman atau per hektar atau per bedeng atau guludan? NPK-nya berapa?
Kalau NPK dan urea itu kan umum. Tapi untuk Iya, Bu. dosisnya Ibu rasa yang sebaiknya kita perhatikan itu dosisnya berapa. Mungkin ada pengetahuan yang berbeda antara praktik dan teori. Berapa? Ada? Siapa yang Nggak mau tahu. bantu? Enggak tahu. Enggak tahu. Yang lain, teman yang lain? Iklil, Priska, Rizky. Terus yang digunakan pupuk urea 2,5 kilo, NPK 2,5 kilo untuk 1 drum. NPK 2,5 kilo. 2 kilo. Kurang jelas. Urea. Iya, nggak jelas ini. Bisa diulangi Priska ya yang jawab? Suci. Suci. Oh, berapa Suci? NPK-nya? Dosis NPK pupuk urea 2,5 kilo untuk 1 drum. untuk 1 hektar. 1 drum. 1 drum. 2,5 kilogram untuk 1 drum. Drum? Drum. Drum. Maksudnya airnya itu drum itu. Berapa airnya 1 drum? Teman yang lain ada yang bisa bantu? Rizky, Rizka. Ada? Gimana? Udah puas Nadia? Belum, Udah, Bu. belum jelas ini. Berapa dosis pupuk? Memang tadi Ibu dengar nggak kamu sebutkan pada saat Iqlil menyampaikan dosis pemupukan, pupukan apa yang digunakan, dosisnya berapa, apakah dosis itu dihitung per guludan atau per hektar atau per tanaman. Nah, itu nggak ada penjelasannya. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau udah 2,5 kilo per 1 drum berarti itu cara aplikasinya dilarutkan atau Bagaimana ya? Dilarutkan atau bagaimana? Drum itu isinya air ya, dilarutkan atau ya mungkin kalau drum berarti air isinya larutan. 2,5 kilo berarti per liternya berapa? Nah, itu tadi Untuk kita berapa mau liter? tahu. Oke. Berapa liter? 1 drum itu drum berapa liter? Drum yang mana? Nah, yang bisa jawab ayo. Suci. Coba Suci, Rizky, Aulia. Iqlil. Berapa? Kan udah praktek kemarin. Mana? Suci? Priska? Belum ada bisa jawab? Oh, belum ada yang bisa jawab. Ini gimana Pak Soma? Gimana Pak Soma? Denny belum bisa jawab. Sinyal, Bu. Sinyalnya, Bu. Oh, sinyalnya. Bu. Agak. Oh, sinyal. Jadi siapa yang mau nyoba jawab ini? Ini yang jawab bicara siapa? Oh ya Allah. Sinyal. Ya, susah sinyal. Kalau sinyal memang susah ya. Memang harus dengan sinyal yang kuat supaya tertangkap dengan jelas itu. Dari suara. Nadia kita pending dulu ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu Nadia. Ya. Baik. Nanti mereka Ya. sambil mereka memikirkan jawabannya, sambil menunggu siapa yang mau bicara untuk memberikan penjelasan mengenai pupuk ini. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Mana moderator silakan. Balikin ke moderator. Li.
Agustina? Baiklah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok pembahas, baik padi sawah ataupun kacang panjang? Iya bertanya. Masa udah paham semua? Ini anak ATP kan, justru lain jurusan harusnya nggak paham nanya. Baiklah, saya akan bertanya. Ya siapa? Ya silakan. Rizka Wahyuningsi. Rizka Wahyuningsi. Oke Rizka. Silakan. Ingin bertanya pada kelompok padi. Ya. Ya. Silakan Rizka. Apa saja keuntungan dari sistem tanam tabela untuk kelompok padi? Ya, oke. Untuk kelompok padi, Ibu ulangi ya, apa saja keuntungan sistem tanam tabela? Mau langsung dijawab ini kelompok padi? Dari sistem tanam tabela. Kelompok padi Devri dengan Rizky. Devri dengan Agustina. Ya, moderatornya sendiri. Dan Devri. Silahkan. Kayaknya ada nggak di room ini? Devri ada nih. Devri ada. Keluar ya, terkeluar ini. Aduh. Agustina terkeluar. Coba Devri bisa mewakili Agustina sampai menunggu dia masuk lagi. Devri kan? Devri Kurniawan. Oh. Ya, Devri Kurniawan. Devri. Silahkan Devri. Apa Dev? Apa keuntungan dari Pabela itu? Apa Bu soalnya Bu? Apa saja keuntungan sistem Pabela? Sistem Pabela ya. Keuntungannya apa? Satu. Jawabannya Bu. Satu. Ya. Waktu tanam cepat. Kedua, tenaga tanam sedikit. Ya. Itu cepatnya itu apa perbandingannya? Perbandingan yang bisa dikatakan cepat itu maksudnya misalnya apa? Dalam 1 hektar biasanya dikerjakan 3 bulan jadi 1 minggu gitu. Apa Bu? Perbandingan cepatnya itu bentuknya bagaimana gambarannya? Apakah misalnya biasanya nanam untuk 1 hektar itu 1 bulan, tapi dengan sistem Pabela nanamnya cuma 1 minggu, atau bagaimana perbandingannya? Kemudian juga tenaganya sedikitnya itu bagaimana perbandingannya? Apakah biasanya menggunakan 3 orang, ini hanya menggunakan setengah orang? Bisa dijelaskan Devri sama Agustina. Ayo. Mana orangnya? Mana? Devri. Kok lari Devri? Agustina. Coba Agustina. Bisa lebih gamblang dijelaskan. Keuntungan dari sistem tanam tabela yang pertama itu waktu tanam cepat. Yang kedua, tenaga tanam sedikit. Yang ketiga, biaya tanam bisa dikurangi serta pemupukan lebih efisien. Pemupukan lebih efisien. Nah, itu tadi Ibu tanya. Yang disebut cepat itu tadi cepat gimana cepatnya? Nah, Ibu mau lanjutin pertanyaannya si Wahyuningsi tadi. Misalkan waktu tanam padi pada umumnya itu misalkan 1 bulan. Kalau tabela bisa sekitar berapa? Maksudnya lebih singkat gitu Bu, karena kan tabela langsung ditebar gitu. Oh gitu. Kalau Pabela itu hanya ditebar saja, jadi lebih cepat gitu ya. Tabela kan
Oke, gitu. Ningsi? Masih mau tanyakan lagi? Cukup, Bu. Ya. Cukup? Sudah puas? Cukup. Oh, oke. Ya, balik lagi ke moderator. Oke, selanjutnya masih ada yang ingin ditanya dari kelompok pembahas. Ayo satu orang lagi nak, paling tidak satu orang lagi. Dari Nadia lagi. Oh boleh. Oh yang laki-lakinya ini kok nggak bekerja? Rizka ini laki-laki itu perempuan? Oh Rizka sudah ya. Reski Cahyananda, Nadia, Redo, Darwin. Nggak ada yang bertanya. Nggak ada yang bertanya, kita alihkan ke Nadia lagi. Oh, nah. Ya, oke Nadia, boleh Nadia. Apa pertanyaanmu nak? Nadia mau bertanya ke kelompok padi. Ya, oke. Silakan. Ya, silakan. Silakan Nadia. Apa tujuan dan fungsi penyiangan? Apa tujuan dan fungsi penyiangan? Oke. Ya, silakan. Mau satu lagi? Satu lagi coba. Satu lagi. Ibu tunjuk ya. Darwin coba. Darwin atau Redo, para perjaka di sini. Mana nih tunjukkan taring lo? Darwin, Darwin, mana? Oke, Darwin, mana Darwin? Darwin, nggak kelihatan wajahnya. Batang hidungnya mana? Oh ini, Darwin. Ayo Win, nanya lah Win. Anak TP nanya tentang TPH. Yang nggak paham nanti kalau kamu nggak nanya, ibu yang nanya. Berarti kamu kalau kamu nggak nanya berarti kamu udah paham. Ibu yang nanya balik. Dari tanam. Singin dinjing. Singin di goblok. Ayo Darwin. Untuk kelompok padi nih, Bu. Padi, oke, apa? Mengapa perlu dilakukan pengolahan tanah? Mengapa perlu dilakukan pengolahan tanah? Oke. Mengapa gitu ya? Oke deh. Cuma gitu? Cuma gitu? Iya, Bu. Iya, Bu. Yalah. Boleh silakan. Mau langsung jawab atau ke Agustina? Langsung jawab, Bu. Ya. Saya menjawab pertanyaan dari Nadia dulu. Oke. Apa tujuan dan fungsi dari penyiangan? Itu apa bunyi apa ya? Tolong di itu yang nggak bicara di speakernya dimatikan dulu nak. Yang tidak berbicara speakernya di mute-kan dulu. Sudah, Bu. Nah. Oke, lanjut. Apa tujuan dan fungsi dari penyiangan? Tujuan dan fungsi dari penyiangan yaitu yang satu, membersihkan tanaman yang sakit. Yang kedua, mengurangi persaingan penyerapan hara. Yang ketiga, mengurangi hambatan produksi anakan dan mengurangi persaingan penetrasi sinar matahari. Gitu? Iya, Bu. Ya, oke. Ya, lanjut. Yang kedua. Pertanyaan yang terakhir, mengapa perlu dilakukan pengolahan tanah? Untuk memperbaiki aerasi dan drainase tanah yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman. Kebutuhan tanaman akan air dan unsur hara terpenuhi, maka pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik. Ya, ya. Ya, udah pencerahan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Anak ATP? Satu lagi deh, Ibu penasaran. Ibu Rizky, pengen Bu, ada suara. Rizky. Suara Redo nih, Redo. Do, re, mi. Baiklah. Saya akan bertanya kepada kelompok Rizka. Yang dimaksud dengan kriteria benih bermutu itu apa?
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rido. Yang dimaksud dengan kriteria benih bermutu adalah kriteria yang bagus, warnanya cerah, tidak kisut, dan terhindar dari Bisa diulangi nih, yang jawab siapa? Priska yang jawab ya? Sepertinya Priska ini Baiklah, Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Redo. Dengan kriteria benih bermutu adalah kriteria yang bagus, warnanya cerah, tidak kisut, dan terhindar dari OPT atau organisme pengganggu tanaman. Hanya itu kriterianya. Misalnya kita beli dari perusahaan besar gitu, kan cerah semua tuh. Itu pasti bagus itu. Bermutu. Yakin bermutu atau bagaimana kita yakin bahwa itu bermutu? Gimana Priska? Priska ini kayaknya terkena dari sinyal ini. Atau temannya yang lain bisa jawab untuk yang kelompok Priska, berarti rombongan Iklil ya. Yang bermutu tadi kata Priska cerah gitu kan, nggak kisut. Nah terus kalau kita beli dari pabrik yang khusus menjual benih, yang kata mereka jaminannya bermutu, dan itu cerah semua. Cerah itu berarti terang ya. Warnanya apa cerah? Putih, kuning, merah gitu ya. Berarti kalau biru itu nggak cerah. Hitam itu nggak termasuk yang cerah. Maksudnya Bu, benihnya itu tuh kayak diseleksi dulu kan. Diseleksi dulu. Cerahnya gimana? Bisa dijelaskan menjabarkan cerah tadi? Menjabarkan cerah, warna-warna cerah, putih, ya, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Abu-abu itu nggak cerah ya? Hah? Siapa yang bisa jawab? Bisa jelasin sih, bukan jawab. Suci? Kok hilang ini? Rizky Ramadhani. Rizky nggak ada. Rizky Ramadhani. Ibu lihat di room kok Rizky nggak ada ya? Oh ini ada. Rizky nggak ada mukanya. Rizky. Coba Rizky. Jelasin Rizky. Cerah. Benihnya itu cerah katanya. Kalau bermutu kan cerah tuh. Nah, gimana cerahnya itu? Bu Fitri, waktunya sudah mau habis, Bu. Oh gitu ya. Oke deh. Ya udah kalau gitu kita tangguhkan jadi PR ya, Pak Soma. Halo Pak. Ada gimana Pak? Kita tutup ya Pak ya karena waktunya habis. Oke ditutup moderator. Baiklah, sekian presentasi seminar dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Sudah diabsen ya Bu Fitri, peserta dan penyaji dan pembahas. Oke, terima kasih. Sudah ya Bu Fitri, ada closing langsung tutup. statement? Ya. Ada closing, saya mau closing sedikit. Ini cerewet ibunya ini. Silakan. Ini Ibu minta ya Nak, tolong dipelajari kembali apa yang kamu ingat-ingat kembali ya, ingat-ingat kembali materi-materi yang ada di lapangan, kemudian dibandingkan dengan teori yang kamu dapat. Ya. Jadi harus lebih kritis gitu. Apa yang dimaksud, apa yang kamu sampaikan itu harus kamu pahami betul sebelum kamu menyampaikannya. Itu aja pesan Ibu ya. Oke. Terima kasih. Bagus sudah ini termasuk ya. Menurut Ibu ya udah bagus karena jarang-jarang kita daring gini ya. Biasanya kalau deket kan enak tinggal tunjuk-tunjuk aja. Ini dari jauh saya ngeliat mukanya harus gulirin kursor ke bawah. Mana si Iklil, mana si Rizky itu.
nggak ada orangnya, nggak ada mukanya. Kalau di kelas kan enak. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sukses ya. Semoga pembelajaran kalian PKL itu mendapatkan berkah dan manfaat ilmu yang banyak, berguna untuk nanti kamu kerja di masa yang mendatang ya. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutupnya apa? Close ya, Tin? Ya, atau live? Ada ya. Live atau Tin? Live ya? Kita ini dulu foto sebentar ya. Lupa tadi. Foto sebentar. Oh, jangan keluar dulu, Nak. Hidupin dulu. itunya ya, hidupin. Kameranya hidupin dulu. Ya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.